persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Mei 2025, Pesta Santo Matias Rasul. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ois Narang SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk tinggal di dalam kasih Allah dan hidup saling mengasihi di antara sesama manusia. Kita diperlihatkan bahwa relasi Bapa dan Putra dalam kasih merupakan cerminan cinta ilahi sebagai dasar sebuah hubungan. Sebab tidak ada hubungan yang begitu mesra dan intim tanpa landasan kasih. Dalam Injil Yohanes, Yesus menunjukkan bahwa cinta Bapa yang Ia terima, Ia berikan pula kepada murid-muridnya. Hal itu mengungkapkan Yesus menginginkan agar manusia hidup dalam persatuan kasih, yakni dalam kesatuan kasih dengan Bapa. Sebab kasih Allah adalah sumber kehidupan manusia yang akan membimbing manusia pada kebenaran dan tujuan hidup tertinggi. Dengan memilih tinggal di dalam kasih Allah, berarti kita hidup dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Taat pada kehendak dan perintahnya bukan sekedar mengalami hal itu dalam perasaan kita semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Seperti perjumpaan kita dengan sesama, mesti dapat mengantar getaran kasih Allah kepada mereka yang kita jumpai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah contoh dan teladan kasih. Ia menunjukkan kasih yang paling agung dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ia merelakan dirinya untuk keselamatan manusia sebagai kurban penghapusan dosa. Hal itu dikatakan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang dikehendaki Yesus adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa pengkotak-kotakan, melainkan penuh dengan ketulusan dan keterbukaan kepada siapa saja. Kasih itu membutuhkan pengorbanan, bahkan kasih itu tak menolak penderitaan. Sebaliknya, penderitaan diamini sebagai sebuah anugerah istimewa dalam hidup yang perlu disyukuri dan dimaknai.
Karena itu kita pun dipanggil olehnya untuk tinggal di dalam kasih itu dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Kasih yang dimaksudkan bukanlah kasih yang dangkal, tetapi kasih itu harus memberi hidup bagi kita sendiri. Melalui perbuatan kasih tersebut, kita sungguh-sungguh mencerminkan karakter Yesus. Di samping itu kita pun menghasilkan buah yang tetap, seperti yang dikatakan Yesus, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun telah diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kita, karena Tuhan sendiri telah memberitahukan kepada kita rencananya. Dengan demikian kita dipanggil untuk hidup dalam keintiman dengannya dan melanjutkan karyanya di tengah dunia. Namun apakah kita sudah tinggal dalam kasih Yesus melalui ketaatan kita pada perintahnya? Apakah kita sudah mampu berkorban untuk sesama kita? Atau masih mempertimbangkan keinginan pribadi kita? Apakah kita sanggup mengampuni dan memaafkan mereka yang pernah menyakiti kita? Apakah kita hidup untuk menghasilkan buah demi kemuliaan Allah? Semoga kita mau hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kerukunan, mudah memaafkan, dan tekun untuk menghasilkan buah-buah kasih demi pengudusan kita dan kemuliaan Allah. Semoga. Hey saudara, umat Tuhan, Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.